Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan kami Yayasan Orika dalam acara Ngulik Tips 1 bulan live Instagram dalam rangka memperingati Hari Pendengaran Sedunia 2023. Terima kasih kepada para narasumber kami yang sudah menemani kami selama 1 bulan ini, yaitu kepada Perhati KL Cabang Yogyakarta dan Jawa Tengah, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Universitas Airlangga Surabaya, Universitas Surabaya, Rumah Siput Indonesia, Gema Learning Center, Sekolah Baruku, Sekolah Aluna, Sonova, Medel Indonesia, Koklear, Kasum Hearing Center, Perhati KL Cabang Jatim Utara, dan UPTD ABK Sidoarjo. Tamu kita kali ini adalah Ibu Rina. Beliau sudah hadir, saya undang dulu. Halo Ibu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, saya izin bacakan CV-nya sebentar ya Bu. Silahkan Bu, silahkan sambil menunggu yang lain bergabung. Iya, tapi saya singkat Bu karena banyak sekali ini Bu. Iya Bu, yang mana aja terserah Bu. Iya, jadi Bu Rina ini adalah founder di banyak sekolah ya, dari founder Early Step School Jakarta Selatan, kemudian founder Sekolah Dasar Bangun Mandiri Jakarta Selatan, founder Klik Terapi Center Jakarta Selatan, kemudian co-founder Sekolah Jivana Montessori PAUD Inklusi Makassar, co-founder Sekolah Harmoni Montessori PAUD Jakarta Timur 2016, kemudian founder PKBM Aluna Setara SD dan SMP Jakarta Selatan, founder Sekolah Aluna Montessori PAUD Inklusi Jakarta Selatan, founder Sekolah Aluna Montessori PAUD Inklusi Banda Aceh. Banyak banget Ibu foundernya. Banyak founder, berarti pengalaman Ibu mengelola sekolah memang sudah sangat banyak sekali ya Bu ya? Iya Bu. Iya Bu. Nah ini judul kita ini kan khusus ya Bu ya, mengistimewakan anak istimewa. Terutama di sekolah, kita bicara dari setting sekolah gitu ya Bu ya. Apakah memang sih Bu ada kecenderungan orang tua ini untuk mengistimewakan anak istimewa mereka apabila mereka sudah masuk ke sekolah? Bagaimana Bu? Iya Bu. Jadi tema kali ini mengistimewakan anak istimewa. Sebenarnya sih mengistimewakan ini berlaku untuk semua anak ya Bu. Tidak hanya untuk anak istimewa, tapi pada saat ini kita membahas pada anak istimewa. Tadi Ibu tanya mengenai di sekolah. Sebenarnya ini kita mulai dulu dari sebagai orang tua ya Bu, yang memiliki anak, terutama memiliki anak berkebutuhan khusus. Tanpa disadari sebenarnya orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus itu seringkali mengistimewakan itu tanpa disadari sih Bu. Pertama karena ada rasa bersalah mungkin, atau juga merasa sedih melihat anaknya memiliki keterbatasan, ya kan, kemudian kasih sayang yang berlebihan, yang semuanya melayani, membantu gitu ya. Nah, apalagi sekarang nih setelah pandemi, ya kan, setelah pandemi 3 tahun ini, banyak sekali anak yang memiliki kebutuhan khusus. Sebenarnya tidak hanya melulu karena memang dari lahir berkebutuhan khusus, namun ada juga yang karena kurang stimulasi, kurang pembelajaran atau latihan-latihan yang membuat dia tumbuh sebagaimana mestinya, karena seringkali ya semuanya dilayani, semuanya dibantu, sehingga anak tidak tumbuh tadi yang saya bilang sebagaimana mestinya. Kemudian itu tanpa disadari menjadi mengistimewakan anak ya Bu ya, apalagi anak yang istimewa. Anak istimewa yang kita bahas di sini kan anak yang memiliki kebutuhan khusus,
ya, di mana ada keterbatasan, misalnya kebutuhan khusus yang kita bahas di sini bisa saja anak yang memiliki masalah pendengaran, kemudian rentang konsentrasinya yang pendek, terlambat bicara, ADHD, ataupun autis. Kira-kira gitu sih, Bu. Kemudian dampaknya apa sih kalau mengistimewakan anak istimewa tersebut, ya? Seperti saya bilang, ini sebenarnya berlaku untuk semua anak ya, Bu. Kenapa anak sekarang itu, kalau kita lihat, atau nggak usah anak sekarang ya, banyak anak yang memiliki fight atau daya juang yang kurang, ya. Daya juang yang kurang itu salah satu penyebabnya adalah kasih sayang yang berlebihan, perhatian yang berlebihan, sehingga anak tidak memiliki daya juang yang cukup kuat. Mungkin saya sering memberi contoh ya, kalau saya sedang sharing ya, Bu, ada cerita yang kupu-kupu itu kan dari kepompong dulu ya, Bu. Ada seorang anak melihat kepompong, kemudian mau jadi kupu-kupu, kupu-kupunya itu terlihat kesusahan untuk keluar dari kepompongnya. Kemudian anak tersebut tidak tega, sehingga anak tersebut membantu kupu-kupu tersebut keluar dari kepompongnya dengan harapan bisa segera lepas dari kesusahan si kupu-kupu tersebut, dan kupu-kupu tersebut bisa terbang. Namun apa yang terjadi setelah dibantu itu, kupu-kupu malah tidak bisa terbang karena proses keluar dari kepompong itu, yang kesusahan itu adalah memang bagian dari prosesnya untuk menguatkan sayapnya tadi untuk bisa terbang. Kira-kira itu sih, Bu. Nah, Bu, balik lagi ke Ibu tadi bilang itu kan sebenarnya karena kasih sayang orang tua gitu ya, sehingga dia melayani anak sedemikian rupa. Sebetulnya batasannya itu di mana sih, Bu? Karena itu kan menjadi sangat subjektif ya. Apakah saya ini berlebihan? Apakah saya ini sudah melayani anak, memberikan kasih sayang sesuai dengan porsinya? Itu sebetulnya gimana ya, Bu, taunya? Sebenarnya sederhana ini sih, Bu. Kalau di dalam metode Montessori itu anak bisa, kita sebagai orang dewasa atau orang tua itu memberi kesempatan atau ruang pada anak melakukan kegiatan yang sebenarnya memang dia bisa lakukan sendiri gitu. Sesederhana ini kan sebenarnya masa yang paling penting di dalam pembentukan anak itu ada di pendidikan anak usia dini, ya, Bu. Nah, di pendidikan anak usia dini ini kan sebenarnya kegiatan-kegiatan atau pembelajaran yang dipelajari oleh anak itu adalah kegiatan sehari-hari, dan kegiatan sehari-hari ini yang sebenarnya menjadi modal untuk anak nanti ke fase kehidupannya kemudian, ya. Sesederhana misalnya tadi kalau pertanyaan Ibu, kasih sayang tadi udah berlebihan atau tidak, sesederhana misalnya makan sendiri, ya kan, itu sebenarnya kalau dia sudah mulai bisa memegang sendok, ya biarkan dia makan sendiri, tapi bukannya disuapin gitu ya. Karena nanti kalau semuanya dibantu dan dilayani, itu yang terjadi adalah anak merasa bahwa itu sudah menjadi kewajiban ibu, bukan menjadi. Jadi dia merasa memang kalau makan itu ya disuapin, bukan makan sendiri. Kemudian sesederhana memakai bajunya sendiri, kemudian memakai sepatunya sendiri, gitu. Itu juga terjadi misalnya mau mengajarkan anak bicara ya, untuk anak yang memiliki masalah pendengaran. Kenapa sering prosesnya lama untuk anak berbicara, karena anak begini aja
orang tua langsung kasih minum, ya kan, begini-begini, oh udah makan, tanpa ada upaya atau usaha dari anak untuk menyampaikan. Jadi sesederhana itu sih Bu, sesederhana pekerjaan sehari-hari dulu untuk tidak melayani. Jadi yang orang tua lihat adalah apa kegiatan yang sebenarnya anak bisa, biarkan, kasih waktu, kasih ruang pada anak untuk melakukannya sendiri. Nah, sebagai orang tua kita harus sabar. Kadang yang membuat anak jadi tidak bisa sendiri itu karena orang tuanya juga nggak sabar ya, pakai sepatu, aduh lama banget gitu ya, terus langsung dipakaikan. Jadi kita udah tahu nih, misalnya kita mau pergi jam 10 gitu, ini anak kalau mau pakai sepatu lama, ya berarti ibu sudah siap-siapnya lebih cepat, jadi dikasih waktu yang lebih panjang, jadi kita nggak buru-buru juga, ibunya nggak tegang, anaknya nggak tegang gitu ya. Jadi kasih waktu. Sesederhana itu sih Bu, memilih baju sendiri gitu ya. Memilih baju aja itu adalah salah satu cara untuk anak mengambil keputusan loh. Padahal sesederhana hanya memilih baju ya. Jadi jangan apa-apa semuanya ibunya yang baju udah siap tinggal pakai, ya kan, sepatu tinggal pakai. Jadi nanti kalau ditanya kamu mau apa, makan juga udah tinggal makan, misalnya ke restoran, biarkanlah dia memilih sendiri. Jadi dia mengenal dirinya, dia bisa mengambil keputusan dari sekian banyak pilihan. Nggak mudah loh, makanya banyak anak SMA yang mau pilih jurusan gitu ya, bingung mau pilih apa, ya terserah ibu lah gitu. Itu sebenarnya karena jadi apa yang kita berikan di masa dini ini, di usia dini ini akan terbawa sampai dewasa. Jadi jangan dianggap sepele sih masa emas anak ini sebagai pembentukan fondasi untuk kedepannya. Nah, terutama tadi berhubungan dengan tema kita tadi sih Bu. Kira-kira gitu sih Bu. Jadi memang orang tuanya dulu ya Bu ya yang harus menata hati, kemudian manajemen waktu supaya memang anak cukup punya waktu untuk dia melakukan kegiatannya secara mandiri, begitu ya Bu ya. Ya. Kemudian Bu, kalau khususnya nih Bu di sekolah ya Bu ya, Bu Rina masih bisa mendengar suara saya Kak Bu? Karena saya lihat Bu Rina ini gambarnya mulai freeze. Oh gitu. Oke. Tapi bisa dengar ya Bu ya? Iya. Bisa. Oh, oke, ya. Bu, sebetulnya kalau di sekolah nih Bu, itu kan tadi di rumah anak berangkat dari rumah disiapkan gitu. Sekarang kalau di sekolah nih Bu, sebetulnya perlakuan istimewa seperti apa yang sering Bu Rina jumpai di sekolah gitu, atau tuntutan dari orang tua gitu ya, ingin anaknya tuh diistimewakan itu seperti apa yang sering-sering ditemui gitu Bu? Sekali ya Bu. Jadi kan Aluna ini sekolah inklusi, ya, sekolah inklusi di mana ada anak reguler dan anak berkebutuhan khusus, ya. Jadi anak reguler dicampur atau bergabung bersama dengan anak berkebutuhan khusus dalam satu kelas. Anak yang berkebutuhan khusus ini ingin dari orang tuanya pasti bergabung di sebuah sekolah inklusi. Anaknya bisa tentunya mendapatkan perlakuan yang sama, kemudian pembelajaran yang sama, dan dari sekolah, kalau sudah sekolah inklusi kan komit untuk memberikan pembelajaran sama, perlakuan yang sama, seperti itu. Dalam artian misalnya semuanya harus melakukan secara mandiri, mengerjakan sendiri gitu ya. Namun kadang orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus, padahal awalnya tujuannya adalah supaya anaknya bisa sejajar, bisa sama dengan anak reguler yang lainnya. Namun seringkali kalau misalnya anaknya masih belum bisa bantu gitu, hanya kan dia
dibantu. Kenapa anak saya banyak sekali yang apa namanya itu adalah bagian dari proses. Misalnya, ya kalau yang temannya sudah cepat selesai ya tentunya karena apa namanya yang berkebutuhan khusus tentunya kan membutuhkan waktu atau proses lebih lama. Namun kita ikuti kan kalau di sekolah Montessori terutama itu kan mengikuti kecepatan masing-masing anak. Ikuti prosesnya dan itu adalah bagian dari proses untuk anak dari tidak bisa menjadi bisa. Tidak perlu dipercepat gitu ya. Kadang orang tua tuh pingin diminta dibantu gitu segera apa namanya biar bisa sama gitu. Padahal kan tidak begitu. Nah, kemudian juga kadang di dalam sebuah kelas tentunya ada konflik yang terjadi sesama teman, ya kan? Terjadi konflik berebut mainan, ya kan? Atau tanpa disadari atau tanpa sengaja anak mendorong, itu adalah bagian dari proses pembelajaran juga. Nah, giliran anaknya yang kena, itu biasanya suka marahnya berlebihan. Padahal misalnya seringkali anak lain juga kena oleh anaknya. Atau bisa juga nih Bu, apa namanya, guru ya kan, guru itu juga kadang sudah luka-luka ya Bu, kalau dalam proses anak yang berkebutuhan khusus yang misalnya pengelolaan emosinya masih dalam proses, itu kan juga guru, tapi kan guru nggak bilang apa-apa, itu memang bagian dari proses. Tapi giliran anaknya sedikit saja, itu bisa apa namanya protes atau komplain ke sekolahnya luar biasa gitu. Itu salah satu yang kami rasakan sih Bu, bahwa penting untuk memiliki pemahaman yang sama antara pihak sekolah dengan orang tua, sehingga proses pembelajaran itu bisa berjalan dengan baik. Kadang kan ya Ibu juga merasakan dari pihak sekolah kita sudah berusaha tapi masih aja gitu ya Bu, ada apa namanya komplain dari orang tua karena pemahaman yang tidak sama tadi. Ya, orang tua minta permakluman gitu ya Bu ya. Ini Bu Rina agak nge-freeze, ada agak nge-freeze sedikit. Kelihatan nge-freeze kah? Gimana teman-teman di Aurika? Iya, nge-freeze tapi suaranya terdengar. Oh, suaranya nggak terdengar. Suara Bu Rina berhenti Bu. Gambarnya juga berhenti. Ya, jadi tadi Bu Rina mengatakan bahwa seringkali orang tua itu menuntut, orang tua ABK ya, orang tua anak istimewa ini menuntut kalau anaknya kesenggol gitu ya, dalam tanda petik kesenggol itu bisa kesenggol apapun gitu, itu minta permakluman begitu ya Bu Rina ya, seringkali orang tua. Nah, kemudian begini Bu, setelah orang tua ini minta permakluman karena mungkin cara pandang yang tidak sama, kemudian bagaimana ya Bu sekolah ini memberikan pemahaman bahwa memang ya anaknya sekolah kan untuk berproses gitu ya Bu ya, itu bagaimana Bu cara supaya lebih ampuh gitu ya, lebih citu supaya orang tua oh iya saya memang tidak boleh terlalu banyak menuntut. Nah gitu gimana ya Bu? Kalau yang saya lakukan sih biasanya berkomunikasi dengan orang tuanya ya, menyampaikan dari awal mendaftar ya Bu. Pada saat mendaftar kita samakan dulu ekspektasi dari orang tua, kemudian apa yang akan didapat di sekolah, itu kita samakan dahulu. Walaupun seringkali sudah disampaikan di awal, pada kenyataannya pada saat berjalan tetap masih ada itu, biasanya saya panggil orang tuanya kalau memang sangat mendesak supaya kita
komunikasi, karena kadang kuncinya itu ada di komunikasi sih Bu. Bisa jadi hal tersebut terjadi, kami juga tidak langsung menyalahkan orang tua atau dari pihak sekolah, bisa jadi karena komunikasi yang apa namanya, ada gap di komunikasi gitu. Jadi bisa berkomunikasi dipanggil atau juga pada saat laporan tengah semester atau laporan akhir semester. Nah, itu apa namanya, kami berkomunikasi apa yang dilakukan di sekolah, kemudian kami mengharapkan juga dilakukan di rumah. Kemudian untuk anak berkebutuhan khusus, memang kalau di Aluna itu kita ada PPI, program pembelajaran individu, program pembelajaran individu yang disampaikan di awal semester, disampaikan kepada orang tua. Ini akan kami lakukan dan diharapkan dukungan dari orang tua. Paling seperti itu sih Bu. Nah, seiring dengan berjalan kalau terjadi friksi-friksi selama masa pembelajaran, mau nggak mau memang harus dipanggil orang tuanya. Namun seringkali orang tua yang sibuk bekerja juga, ini kan Bu, nggak ada waktu untuk bertemu dan menyerahkan semuanya kepada pihak sekolah, ya kan? Itu seringkali terjadi juga. Ya, tetap disampaikan kepada orang tua. Kemudian kenapa ini tidak berjalan, misalnya target yang dicapai, biasanya kita tanya di rumahnya bagaimana. Kemudian apakah ada tambahan terapi, biasanya juga perlu ada tambahan terapi untuk yang anak berkebutuhan khusus. Terapi apa yang perlu ditambah, itu biasanya juga dikonsultasikan. Sama Jadi plus satu lagi ini Bu, maaf, mengadakan sharing gitu ya, atau parenting sharing kepada orang tua secara berkala. Jadi intinya komunikasi ya Bu dengan orang tua dan memberikan edukasi gitu ya melalui parenting di sekolah. Bu Rina, sebetulnya dampak apa saja sih Bu yang terjadi jika anak ini diistimewakan? Oke, dampak mungkin saya mencontoh anak sendiri aja ya Bu ya. Jadi mengistimewakan anak istimewa ini seperti yang tadi saya sudah sampaikan, sebenarnya dampaknya itu dahsyat sih Bu, luar biasa. Mungkin orang tua yang memiliki anak masih kecil-kecil belum terlalu berasa, ya kan? Belum terasa dampaknya karena anak di bawah 5 tahun, di bawah 6 tahun lagi lucu-lucunya kan ya Bu. Jadi orang tua, kakek, nenek pasti sedang euforia gitu kan, ada cucu, kemudian anak pertama, semua dilayani, semua diberikan mainan apa yang dia mau dia dapat tanpa harus berusaha. Nah, dampaknya itu yang paling terasa itu adalah daya juang yang menurut saya sebenarnya dalam kehidupan ini kan daya juang itu penting dalam mencapai cita-cita, terutama untuk anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus tentu perlu effort atau perlu upaya lebih keras dibanding anak reguler ya. Dulu saya pernah bilang kalau misalnya dulu ke anak saya, kalau anak lain misalnya cukup belajar 2 atau 3 kali, anak saya perlu belajar 2 kali lipat dari itu. Nah, untuk supaya dia bisa belajar 2 kali lipat dari itu kan saya harus latih. Nggak bisa tiba-tiba juga dia tiba-tiba kuat untuk belajar lebih berat atau lebih keras dibanding teman sebayanya. Nah, itu harus saya pupuk dari usia dini gitu. Kemudian juga saya suka bilang kalau ikut lomba gitu, ikut lomba itu bukan untuk menang. Saya selalu bilang, latihlah anak untuk ikut lomba itu untuk belajar kalah. Karena menang itu mudah. Dalam arti kalau menang itu pasti kita senang. Tapi bagaimana kalau kalah? Mengelola emosi kalah itu lebih susah. Orang tuanya aja susah, ya kan? Kalau lihat anaknya kalah,
apalagi si anaknya. Padahal anak itu kalau di bawah usia dini, dia ikut kompetisi, biasanya dia nggak mikir menang. Dia akan tahu menang kalah itu dari orang tuanya. Kamu harus menang. Wah, kamu kalah gimana sih, gini gini gini. Nah, itu akan menurunkan daya juangnya, semangatnya gitu ya. Jadi kalau saya biasanya mengencourage atau memotivasi orang tua untuk ikut lomba, bukan untuk menang, tapi untuk kalah. Bukan berarti untuk kalah dalam arti dia jadinya nggak berjuang gitu. Tetap dia harus berusaha maksimal. Tetapi jika kalah, bagaimana orang tua mengcomfort atau menyemangati anak untuk coba lagi dan coba lagi. Itu ya Bu. Jadi salah satu dampaknya menurut saya ada di daya juangnya yang tidak kuat, kemudian menjadi cepat putus asa, kemudian inisiatif juga jadi kurang, ya kan, karena ya semuanya dia biasanya hanya menunggu, kemudian dalam mengambil keputusan dia akan kesulitan dalam mengambil keputusan karena semuanya apapun sudah disediakan oleh orang tuanya. Nah, tadi seperti contoh yang saya mau contohkan itu di anak saya. Dia memang saya dari kecil udah saya, maksudnya udah belajarnya misalnya yang lain istirahat, dia tetap belajar gitu ya. Kemudian kalau misalnya dia gagal, saya cuma bilang, oh ya udah, berarti harus coba lagi, Nah, itu baru dirasakan ini sekarang nih Bu, pas nih kuliah. Di kuliah ini kan tantangannya lebih besar lagi, ya kan? Tantangannya lebih besar lagi. Tapi saya akhirnya mengambil kesimpulan bahwa ini apa yang sudah saya berikan waktu usia dini. Kalau enggak mungkin Ramzi itu akan depresi gitu ya. Karena di kuliah ini kan dia harus bersaing dengan banyak orang, kemudian kebetulan Ramzi kuliah di Malaysia ya Bu. Nah di situ ada tantangan yang misalnya kalau sudah kuliah itu kan ada mata kuliah yang dia sudah berusaha tetapi ternyata masih belum berhasil. Sudah coba 1 kali, coba 2 kali, masih belum berhasil. Nah itu saya aja pasti sudah sedihnya luar biasa. Dia sedih, tetapi dia karena dari kecil sudah terbiasa, oh ya sudah, coba lagi, berarti usahanya belum maksimal nih Ramzi. Kalau masih belum berhasil berarti masih belum maksimal. Oh ya itu dia, apa yang harus saya lakukan ya Bu? Apa tambah les kah? Apa belajar dari jam sekian sampai sekian? Jadi itu tidak tiba-tiba datang. Itu adalah buah yang saya petik dari yang saya latih dia sejak dini. Iya. Jadi dia cuma bilang, oh ya udah Bu, namanya juga hidup. Jadi harus berusaha gitu. Padahal saya sudah menangis gitu ya Bu di belakang. Saya tidak tunjukkan ke dia gitu ya. Saya sedih sekali gitu. Saya tahu dia sudah berusaha keras, segitu kerasnya. Tapi memang hidup ini keras sekali gitu ya. Keras sekali gitu. Kadang tidak semua orang memiliki empati terhadap anak berkebutuhan khusus. Itu yang harus dipahami oleh semua orang tua gitu ya. Jadi kalau kita mengistimewakan anak istimewa, ya kita tahu anak kita, tapi orang lain gitu. Kita tidak bisa berharap banyak dari orang lain. Yang bisa kita lakukan adalah kita beresin anak kita nih. Kita yang harus ajarin anak kita untuk siap menghadapi tantangan-tantangan yang akan dihadapi di kemudian hari. Dan juga saya selalu mengingat pada saya bahwa saya tidak selamanya hidup. Saya tidak selamanya ada, bahwa saya bisa diambil Tuhan kapan saja. Apakah saya sudah menyiapkan anak saya semandiri mungkin untuk dia bisa berjuang sendiri gitu. Itu sih.
Oh, berarti dampaknya luar biasa ya Bu ya. Jadi dengan kita mengistimewakan anak-anak kita, dia tidak memiliki daya juang yang kokoh gitu ya. Dia tidak tough gitu ya Bu. Padahal justru daya juang inilah yang sangat diperlukan anak-anak kita supaya dia bisa mencari solusi, dia baik-baik saja dengan cara apapun yang dia akan lakukan gitu ya Bu ya. Cuman sekarang begini Bu Rina, seandainya nih ada anak-anak yang mungkin dari sisi aspek perkembangan, entah itu bahasa, entah itu kognisi, entah itu apapun juga, yang dia sebetulnya memang belum matang gitu ya, anak yang baru belajar berbahasa gitu ya, bahasanya masih patah-patah atau masih belum jelas, itu dia masuk di dalam sekolah inklusif, itu bagaimanapun dia akan berbeda gitu ya. Kalau di kelas mungkin ada pembelajaran khusus ya Bu ya, individual untuk masing-masing anak. Tetapi pada saat dia istirahat, pada saat dia bermain gitu, dia belum bisa bilang saya mau ikut main ayunan misalnya. Jadi dia cuma diem aja gitu. Itu seberapa sih kita bisa mentolerir gitu ya Bu ya, bahwa ya sudah dia harus berproses gitu, dan seberapa juga kita boleh membantu Bu. Oke, ini juga mungkin saya mulai dari ini Bu, mau masuk SD. Kadang orang tua itu cepet-cepet ingin mau masuk SD, ya. Usia 6 tahun sudah cepat ada maksud dan tujuan. Karena memang Iya, Ibu, ya Bu, silakan Bu. Tapi saya tetap dengar Ibu. Ini saya mati lampu, silakan Bu. Oh iya baik Bu. Jadi kenapa pemerintah menganjurkan masuk SD itu di usia 7 tahun? Pasti ada alasannya. Jadi kematangan itu penting sekali untuk anak lanjut pendidikannya, dari pendidikan anak usia dini lanjut ke SD. Bahkan pemerintah sekarang membuat untuk nanti lanjut ke SMP-nya pasti yang didahulukan yang umurnya sudah cukup. Itu supaya orang tua dari awal masuk SD-nya itu di usia 7 tahun. Karena memang kematangan itu kan butuh proses ya Bu. Tidak bisa buat instan atau dipercepat. Beda kalau kemampuan kognitif ataupun akademis itu bisa kita kejar, tapi kalau kematangan itu butuh proses ya, dan proses salah satunya adalah ya tidak mengistimewakan anak istimewa. Itu salah satu upaya untuk membuat anak matang ataupun siap untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya. Karena kadang orang tua itu hanya berpikir ke jenjang berikutnya itu atau ke SD itu hanya kemampuan membaca, menulis, kognitif saja. Padahal seperti yang Ibu sampaikan tadi, kemampuan untuk dia berinteraksi dengan teman sebayanya, kemampuan dia untuk yuk main gitu, atau bagaimana dia mau ngajak bermain, walaupun misalnya dia komunikasinya masih terbatas, tapi kalau kematangannya cukup, dia pasti tetap mau bermain karena dia sudah cukup matang gitu ya. Tapi kalau secara usia saja dia belum matang, kemudian kemampuan komunikasinya juga belum, itu jadi tambah banyak problem ataupun masalah yang dihadapi oleh anak. Dan orang tua kadang tidak berpikir bahwa yang sekolah ini si anak loh, bukan si ibunya. Yang harus berjuang tuh si anak loh, gitu. Jadi ya tentu harus disiapkanlah perlengkapan yang cukup untuk dia berjuang di sekolah gitu. Makanya semuanya itu harus mulai dari usia dini, dari sedini mungkin, dari awal sekali, dari sesederhana tadi, cuma makan kah, semua mengerjakan sendiri, dia ngambil sendiri, membereskan sendiri, komunikasinya dia masih berproses. Tapi kalau ibu sudah paham itu dari kecil, dia sudah dilatih, tentunya pas mau masuk SD dia sudah punya bekal, minimal dia sudah bisa mengajak temannya, walaupun misalnya dengan komunikasi yang terbatas. Nah, ini yang terjadi adalah ya karena tadi sih Bu, karena banyak orang tua yang
tidak siap, tidak siap untuk menyiapkan anaknya agar siap untuk ke jenjang berikutnya. Nah, habis itu kan jadi problemnya itu diserahkan ke sekolah, ya kan Bu? Ya, udah gitu sekolah yang harus berpikir keras gimana nih supaya dia bisa. Nah, otomatis kalau dari pihak sekolah biasanya saya itu perkenalkan anak tadi kepada teman-temannya. Karena kalau sebuah sekolah inklusi, tentunya teman-teman yang reguler itu sudah terbiasa melihat teman-teman yang berkebutuhan khusus. Itulah pentingnya banyak sekolah inklusi di Indonesia ini. Sebenarnya sekolah inklusi ini tidak hanya baik untuk anak berkebutuhan khusus, tetapi baik juga untuk anak reguler, sehingga empatinya tumbuh. Jadi untuk teman yang tadi masih membutuhkan proses untuk bergaul, untuk bermain, kita ajak teman-temannya untuk mengajak gitu ya. Tapi kan biasanya teman itu juga pingin yang bisa diajak main gitu. Awal-awal mungkin masih nggak apa-apa, tapi lama-lama nanti dia soalnya susah misalnya, dia nggak mau. Nah itulah makanya saya selalu bilang, budi pekerti, sopan santun itu harus dinomorsatukan juga untuk anak yang istimewa ini, untuk anak yang berkebutuhan khusus. Walaupun dia misalnya memiliki keterbatasan dalam berkomunikasi, tapi anaknya baik, anaknya sopan, kemudian rajin, teman-temannya juga tidak akan bermasalah nantinya. Dia akan mau bermain dengan anak kita, walaupun anak kita memiliki keterbatasan. Tetapi sudah memiliki keterbatasan, tapi kemudian gampang marah, mukul gitu ya. Kemudian, jadi kan yang lain jadi kita sudah ajak teman-temannya untuk bermain, dia jadi takut gitu. Makanya tadi kemandirian, budi pekerti, sopan santun, disiplin itu semua dibentuk di usia dini. Nah, kalau sudah terjadi seperti itu, ya mau nggak mau kita bilang lagi ke orang tua apa yang terjadi. Satu-satunya cara ya orang tua tentunya harus membantu di rumah untuk komunikasinya lebih baik, kemudian menyampaikan begini cara bermain, di sounding ya Bu dari rumah supaya di sekolahnya anak tidak kaget lagi. Kira-kira gitu sih Bu. Kalau saya simpulkan dari penjelasan Bu Rina, berarti akademis itu bisa dikejar gitu ya. Tetapi yang lebih penting lagi justru menyiapkan emosi anak, kemampuan dia bersosialisasi, kemudian etika ya Bu ya, etika apa namanya ya, itu ya, nilai-nilai yang harus diajarkan kepada anak, sehingga meskipun dia komunikasinya terbata-bata, toh dia bisa menyampaikan dengan banyak cara ya Bu ya, misalnya dengan gestur ayo aku mau gitu dan sebagainya. Kalau anak ini secara sosial emosi dia berkembang bagus, sebetulnya juga anak-anak yang lain pun akan menerima dia gitu ya Bu ya. Betul banget. Kecerdasan emosi penting sekali. Nah, kecerdasan emosi dan pembentukan karakter anak yang ABK dan tidak ABK itu memang berjalan secara alami dan proses ya Bu ya. Sebetulnya begini Bu, di sisi yang lain mungkin anak-anak kita memang belum matang gitu ya, bukan belum matang, belum siap untuk bersekolah gitu ya. Tetapi kan ada juga anak-anak ini belum siap bersekolah di usia sekolah gitu ya Bu ya. Jadi mau nggak mau dia harus bersekolah gitu. Berarti gimana Bu ini? Kembali lagi ke menyiapkan emosi sosial itu tadi ya Bu ya, supaya dia bisa fight gitu di sekolah meskipun dia memiliki keterbatasan. Akhirnya begitu ya Bu ya. Usia sekolah berapa nih Bu? Kalau misalnya mau masuk SD nih, dia sudah 7 lebih gitu ya, sudah mendekati 8 gitu, tetapi komunikasinya dia memang belum lancar gitu ya, mau nggak mau bagaimana Bu? Apakah dia tetap harus sekolah gitu, ataukah dia disiapkan dulu nih supaya dia benar-benar siap untuk ke sekolah? Oke. Pertama kita sebagai orang tua juga harus menerima kondisi dari anak. Ya, jadi kita lihat dulu nih kondisi anak kita seperti apa. Berarti sekolah seperti apa yang cocok untuk anak kita. Jadi memang sebagai orang tua pasti kita memiliki harapan, memiliki ekspektasi yang tinggi ya Bu terhadap anak. Namun
itu semua ya kita lihat juga dari kondisi anak. Sebenarnya harapan, makanya saya selalu sebenarnya kepingin tuh orang tua begitu kita punya anak, coba harapan orang tua terhadap anak kita itu mau yang reguler ataupun yang khususnya yang berkebutuhan khusus, yang istimewa ini, harapannya tuh apa? Jadi kita harus taruh harapan yang tinggi, kemudian ada harapan yang di bawah itu supaya harapannya itu seperti anak tangga ya Bu, anak tangga sampai nanti mencapai ke tangga yang tertinggi. Nah, agar kenapa harapan itu perlu ditaruh atau target itu perlu ditaruh dari awal, sehingga dari awal itu ibu bapak itu sudah punya arahan nih, mau kemana nih, persiapan apa nih yang harus saya lakukan untuk mencapai itu gitu. Kadang orang tua ya ikut air mengalir aja deh gitu ya, kalau ikut air mengalir aja juga ya anaknya juga seperti ikut air mengalir juga ya, berarti orang tuanya jangan berharap tinggi-tinggi kalau memang semuanya seperti ya memang kita apa namanya mengikuti air, tapi kan tetap harus ada ikhtiar ya Bu, harus ada usaha, harus ada upaya gitu untuk mencapai. Nah, kalau misalnya jadi tadi anak tangga ini kita udah capai, misalnya motorik halusnya yang perlu diperkuat, motorik kasar, nanti naik lagi misalnya rentang konsentrasinya, kemudian kemampuan untuk mengikuti instruksi, mau duduk, kemudian memahami instruksi, menyampaikan instruksi. Jadi kita naik perlahan-perlahan. Nah, tapi kalau itu sudah lewat semua nih, misalnya udah lewat, anaknya sudah tahu sudah mau masuk SD. Saya biasanya untuk masuk SD anak berkebutuhan khusus itu, saya kalau anak reguler biasanya 7, saya sih menyarankan kalau anak yang istimewa lagi berkebutuhan khusus itu di 8. Kenapa? Karena anak berkebutuhan khusus itu memang ada delay dalam kematangan. Jadi kemampuannya untuk mendewasakan dirinya itu agak lebih lama, butuh proses lebih lama untuk matang sampai dia siap gitu. Jadi masih boleh tuh biasanya saya di 8, tapi tidak lebih dari 8 juga. Kenapa? Karena nanti setelah 8 itu ada fase lagi yang harus kita hadapi, misalnya fase puber, ya kan, kalau dia terlalu lama di TK atau di PAUD, nanti baru kelas 1 atau kelas 2 gitu dia udah, karena kan anak sekarang lebih cepat ya Bu, nah itu juga harus dipertimbangkan. Nah, jadi pertama kita harus lihat nih kondisi anak kita bisanya ke sekolah yang mana, itu juga orang tua harus sadari itu. Misalnya ada nih yang, oh saya mau dia bisa, maksudnya hafal atau sekolah Islam dengan hafalannya yang banyak. Tapi kita lihat dulu mampu nggak anak kita ke situ gitu. Terus misalnya juga ke sekolah inklusi. Tapi sekolah inklusi kan juga macam-macam ya Bu. Sekolah inklusi yang seperti apa pembelajarannya? Satu kelas itu berapa anak? Kemudian targetnya tinggi nggak? Anak kita sanggup nggak? Jadi kita lihat juga. Kemudian lihat lagi sekolah yang misalnya inklusi tapi muridnya sedikit, kemudian orang tuanya pihak sekolah mudah diajak komunikasi, karena kalau sekolah besar biasanya kan aturannya sudah baku ya, jadi dia nggak fleksibel. Tapi kalau sekolah kecil, kemudian muridnya sedikit, pihak sekolah bisa diajak berkomunikasi. Nah, kita lihat seperti itu. Lihat lagi, kalau yang itu ternyata masih tidak bisa, kalau memang pilihannya sekolah luar biasa, nggak apa-apa juga menurut saya. Kadang orang tua masih berpikir sekolah luar biasa itu nggak dilihat gitu ya. Padahal ada juga yang paling penting adalah anak tumbuh dan dia bisa, kalau untuk anak gangguan pendengaran nih, kalau tidak memungkinkan memang berkomunikasi verbal dengan mendengar, yang paling penting adalah anak itu bisa berkomunikasi, ya kan? Apapun means of communication-nya, apapun cara komunikasinya, apakah itu bahasa isyarat, apakah itu baca bibir, tapi harus bisa berkomunikasi. Kita baru bisa empati kalau kita ada di diri orang tersebut. Jadi we have to put ourselves in their shoes gitu ya. Kita harus taruh diri kita di posisi anak kita.
Coba bayangkan kalau dia tidak bisa berkomunikasi apapun, betapa frustrasinya gitu kan. Dan dia juga ingin tumbuh, jadi semakin bertambah usia kan kemampuan berpikirnya pasti semakin baik, kemudian dia pasti memerlukan tantangan yang lebih besar, kemudian dia ingin belajar lebih banyak. Nah, sebagai orang tua, anak itu nggak tahu mau kemana waktu kecil. Yang tahu itu tuh orang tua, mau dibawa kemana ini anak, ya orang tua ini, gitu. Jadi, pahami dulu kondisi anak seperti apa, sesuaikan dengan kondisinya. Menurut saya semuanya baik, asal dilakukan maksimal. Dengan optimal, sebenarnya semua baik, gitu. Jadi, sadari dulu. Jadi, jangan memaksakan. Kalau memaksakan nanti anaknya kesusahan, kemudian tidak dapat apa-apa juga, dari sekolah juga bingung gitu ya. Kemudian orang tua juga jadi semuanya jadi stres gitu. Jadi menurut saya itu sih Bu. Ya, berarti kita harus menetapkan standar yang tinggi gitu ya Bu ya, harapan yang tinggi, kemudian kita berusaha kejar itu sekuat tenaga kita dengan berbagai dukungan dari profesional, tetapi jika sudah pada saatnya ternyata anak kita belum sesuai dengan target awal kita harus menurunkan target dan mencari sekolah yang betul-betul sesuai dengan kondisi anak, bukan yang sesuai atau yang kita mau gitu berarti ya Bu ya. Ya, Ya, Bu Rina ini kan pengalamannya banyak nih di sekolah-sekolah ya Bu. Saya jadi ingin tahu Bu, adakah anak yang dia sangat apa ya, kita bisa bilang mungkin tadinya diistimewakan di keluarga, benar-benar dilayani, kemudian dia masuk ke playgroup itu dia masih dengan kondisi yang tidak fight gitu ya, tidak survive gitu. Tapi kemudian setelah orang tuanya kemudian memberikan kesempatan dia untuk terus-terus mencoba, ini akhirnya anak ini berubah menjadi sangat baik. Adakah yang seperti itu? Ataukah mereka masih meninggalkan jejak-jejak bekas diistimewakan, Bu? Oke Bu, ada, namun saya mau bilang bahwa kita membentuk pasti lebih mudah ya. Seperti kayak kertas masih polos, kita tulis, itu pasti hasilnya lebih bagus, tulisannya dibanding yang sudah ada tulisan, kemudian kita hapus, baru kita tulis lagi. Jadi biar bagaimana itu masih ada bekas-bekas tulisannya yang lama. Kira-kira saya mau menganalogikannya seperti itu. Namun kalau masih di usia dini, kemungkinan untuk berubah atau sesuai dengan yang kita harapkan masih mudah, istilahnya adonannya masih mudah dibentuk, belum keras. Tetapi kalau sudah keras, tentunya akan lebih sulit. Anaknya juga melawan, ya, tidak, karena dia sudah, dan ini kan anak di bawah 3 tahun, di bawah 5 tahun, itu kan daya serap lagi kuat-kuatnya. Jadi itu akan dia serap semua apa, kalau di metode Montessori itu di bawah 3 tahun itu, anak menyerap apa yang ada di lingkungannya semuanya tanpa filter loh. Makanya kalau sebagai orang tua jangan misalnya marah-marah di depan anak atau nunjuk-nunjuk di depan anak, itu dia akan kelihatannya dia nggak melihat, tapi itu akan di copy semua tanpa filter. Nah, tadi ke pertanyaan Ibu, tentunya butuh upaya keras untuk mengubah tadi dan butuh kerjasama dengan orang tua. Yang sesederhana sebenarnya gendong anak ya Bu. Saya itu masih gemes ya. Kalau saya lagi duduk gitu ya di lobi gitu, orang tua mengantar anaknya udah usia 6 tahun, udah badannya juga udah tinggi gitu ya, terus masih digendong gitu ya dari mobil, digendong mau ke kelas gitu. Saya bilang, Bu, nggak usah digendong, dia udah bisa jalan gitu. Saya bilang gitu. Iya Bu, tadi nggak mau sekolah gitu, jadi saya gendong. Tapi kan anak taunya ya pokoknya kalau ke sekolah itu harus digendong gitu. Jadi dia udah nggak mau lagi jalan gitu. Sesederhana itu ya. Itu aja udah melihat bahwa fight-nya kan nggak ada ya Bu. Cuma jalan dari mobil ke sekolah aja dia masih harus digendong gitu. Terus
apa namanya, pas ke pakai baju gitu, udah langsung misalnya ke toilet semua diberesin. Kalau di kami kan itu anak diajarkan untuk membersihkan sendiri, kemudian ayo jalan-jalan, mau dari usia 18 bulan juga jalan-jalan, tapi begitu sampai rumah semuanya digendong. Baru keluar dari kelas diserahkan ke orang tuanya, wah langsung digendong gitu. Oke. Nah, yang sesederhana itu aja itu Bu ngubahnya susah ya. Jadi apa namanya, ya mau nggak mau lagi-lagi ya saya biasanya sampaikan. Ada sih Bu, ada yang kalau komit orang tuanya, saya komunikasi sama orang tuanya, terus ya Bu saya ikuti apa kata Ibu, di rumah juga dia harus makan sendiri, dia harus mengerjakan sendiri. Sebelumnya memang dia selalu sama pengasuhnya, tapi setelah mulai sekolah saya dapat masukan dari ibu, apa yang harus kami lakukan seperti itu. Nah, kalau komit seperti itu bisa berjalan bersama, memang proses ya Bu, anaknya bisa nangis-nangis, bisa ngamuk-ngamuk, ya kan, gurunya dicakar lah, nggak mau, tapi ya orang tuanya ternyata nggak, iya ayo tetap kamu sekolah, masuk sekolah, jalan, masuk gitu. Nah itu bisa sih Bu. Sebenarnya masih, selama masih di usia dini ya Bu, masih di PAUD ya, di playgroup TK, insya Allah masih bisa kita ubah. Tetapi kalau sudah mulai masuk ke sekolah dasar, itu tantangannya lebih berat lagi, lebih susah. Kemudian sebenarnya nanti selain tadi daya juang ya Bu, dampaknya itu adalah kita ya sebagai orang tua, kalau dari kecil kita hanya, maksudnya ada memang kita kan berdiskusi ya sama anak gitu ya, tapi ada kalau masih kecil itu kan sebenarnya anak belum bisa mengambil, belum tahu mana yang baik dan mana yang buruk, itu kan yang tahu orang tua. Nah, dan sebagai orang tua ya kita memang ini gitu, ada masa di mana kita sebagai orang tua berperan, bukan yang sejajar gitu. Tadi tetap harus ada sebagai orang tua. Kadang orang tua sekarang tuh suka merasa harus sejajar. Nah akhirnya pas dewasa jadi susah. Begitu udah SMP, itu kan SMP adalah dimana anak mencari jati diri. Nah di situ kita mau memberi masukan udah nggak didengerin lagi, udah kesusahan. Tapi bukan berarti kita otoriter Bu, tetapi ada bahwa hierarki ya, ini orang tua, ini anak gitu ya. Dalam agama kan kita juga mengajarkan anak untuk menghormati orang tua, kayak gitu sih Bu. Nanti orang tua sendiri yang akan kesulitan. Jadi kita capek sekarang nih Bu, berat sekarang, habis itu kita tinggal duduk manis. Tapi kalau kita santai sekarang, nanti besarnya tuh susah. Karena saya ngalamin sendiri Bu, ada murid saya itu udah waktu usia dini udah saya sampaikan, ibu harus tegas gitu. Nah sekarang sudah kelas 5 SD, sudah itu kalau marah, kalau apa yang dia mau itu tidak tercapai, itu bisa kursi, saya baru lihat tuh kursi dia banting, kayak lempar. Nah itu kan menurut saya itu nggak tiba-tiba dapet, tidak tiba-tiba anak seperti itu adalah apa yang orang tua berikan, yaitu mengistimewakan anak istimewa dari kecilnya. Sekarang saya takut Bu, kalau dia udah marah saya takut, ya itu udah besar, itu baru kelas 5 SD, gimana beberapa tahun lagi, itu harus diwaspadai, maksudnya diantisipasi gitu. Iya Bu. Bu Rina ini kan ada sekolah, saya baca tadi di CV ada yang kurang lebih setara dengan SMP ya Bu, ya yang Bu Rina buat juga. Saya penasaran Bu, contoh ekstrim anak SMP yang dia karena diistimewakan itu akhirnya setidak fight apa sih, selemah apa sih daya juangnya dia Bu, kalau boleh cerita. Oke Bu, jadi yang lemah itu yang paling parah sih tadi yang saya contohin di kelas 5 SD. Kebetulan yang SMP ini yang memang
baik ya, yang orang tuanya bisa bekerja sama, sehingga yang di SMP ini saya tidak memiliki masalah. Kebetulan yang di SMP ini memang sudah dari PAUD dari PAUD Aluna sampai ke SMP. Itu tadi sih Bu. Jadi kalau yang SMP saya nggak ada contoh, tapi yang contoh paling berat yang tadi saya contohan itu memang dia di kelas 5 itu. Dan menurut saya walaupun kelas 5 tetapi dia ngamuknya udah seperti orang dewasa. Kemudian sama ini Bu, kalau dia salah, misalnya dia salah itu dia langsung ngamuk, nggak mau. Jadi tidak, padahal kan maksudnya kalau sudah di sekolah dasar ataupun di sekolah menengah pertama, itu kan tentunya apa namanya ya ada penilaian kan Bu. Nah pas dinilai itu dia misalnya dikasih tahu guru itu dia ngamuk, marah yang berlebihan, tidak bisa mengontrol emosinya, kemudian tidak mau sekolah. Nah kalau sudah tidak mau sekolah gitu, orang tuanya bingung, minta sekolah memberikan pembelajaran online lah. Sekarang kan udah nggak ada online lagi. Ya bagaimana nih dari orang tuanya untuk bawa anaknya ke sekolah? Paling kami cuma bilang gitu ya, kami kembalikan ke Bapak dan Ibu. Kalau udah sampai sekolah menjadi tanggung jawab sekolah. Tetapi dari rumah sampai ke sekolah itu adalah upaya dari orang tua. Gitu. Iya Bu, saya ngebayangin itu tadi Bu, akhirnya orang tuanya minta online, berarti minta diistimewakan lagi ya Bu ya? Iya Bu, itu kan tidak memecahkan masalah Bu, itu mengistimewakan anak istimewa karena dia tidak bisa mengikuti pelajaran di kelas, jadi minta sekolah yang memodifikasi atau mencari solusi untuk anaknya, bukan gimana anaknya, ya yuk ke sekolah, karena kamu tuh memang tugasnya ke sekolah dari Senin sampai Jumat ke sekolah, kemudian supaya kamu bisa pintar kayak gitu-gitu. Jadi itu betul Bu, itu jadi salah satu contoh mengistimewakan anak istimewa. Dan saya juga tidak terbayang apakah dia akan punya teman gitu ya Bu ya. Kemudian kalau tidak ada teman yang mau bermain dengan dia, akhirnya secara sosial dia pun terdampak. Kemudian lain-lainnya sudah ikut semua, itu dia mungkin merasa sendirian, nggak ada yang mau. Akhirnya ya berbagai masalah-masalah psikologi lebih muncul banyak gitu ya Bu ya. Banyak sekali Bu. Jadi ini nggak sepele sih Bu. Ini masalah yang menurut saya ya senang sekali Bu Sinta memberikan IG Live ini, kemudian nanti ada rekamannya ya kan, semoga didengarkan oleh orang tua, karena memang kita sebagai praktisi pendidikan ya Bu ya pinginnya ya Bu ingin berbagi pengalaman, karena Bu Sinta pasti juga memiliki pengalaman yang sama, sudah lebih dari 10 tahun bergerak di dunia ini. Lihat dari kalau yang anaknya yang bisa mengikuti apa yang kita sarankan hasilnya begini, kalau yang enggak hasilnya begitu, kan sedih ya Bu, sedih sekali. Jadi yuk mari bersama-sama. Sebenarnya orang tua sekarang ini menurut saya memiliki akses informasi lebih banyak dibanding kita ya Bu, di waktu anak-anak kita masih kecil. Nah, ayolah orang tua manfaatkanlah teknologi sekarang ini untuk mendapatkan informasi yang banyak demi anak-anak kita gitu. Dan saya selalu bilang the future starts now gitu ya. Masa depan itu harus mulai dari sekarang. The future starts now itu bukan nanti-nanti gitu, dari sedini mungkin. Jadi mengapa saya memilih mendirikan PAUD Bu, karena memang PAUD ini menjadi pondasi untuk generasi penerus bangsa ini gitu. Dengan krisis
pendidikan yang sekarang, krisis etika, budi pekerti, sopan santun, yaitu ya balik lagi ke pendidikan, baik pendidikan dari rumah, pendidikan usia dini itu bukan melulu dari sekolah ya Bu, berarti pendidikan di masa dini anak, di masa emas anak itu yang perlu dilakukan oleh orang tua bersama-sama dari sekolah. Tapi kan sekolah itu hanya beberapa jam saja, selebihnya dari orang tua. Tapi jangan lewatkan masa ini menurut saya. Jadi the future starts now. Terima kasih banyak Bu Rina atas segala sharingnya, ilmunya. Saya yakin ini akan sangat bermanfaat buat semua, termasuk buat saya sendiri ya Bu ya. Karena kita tidak ingin anak-anak istimewa kita yang sudah memiliki hambatan, misalnya di pendengaran, dia juga akan memiliki masalah-masalah lain lagi kalau kita mengistimewakan mereka. Semoga sharing kita ini bermanfaat dan saya yakin pasti bermanfaat. Kayaknya kapan-kapan kita harus ngobrol lagi deh Bu untuk bahas lebih lama lagi gitu ya Bu ya. Karena ini memang menjadi hal yang penting gitu, pendidikan anak harus dimulai sesegera mungkin dan harus memang orang tua itu mendampingi anak supaya dia menjadi tangguh, menjadi fight, dia bisa survive di dunianya kelak. Begitu ya Bu Rina ya. Iya. Insya Allah. Terima kasih banyak Ibu.